Pagi hari pada 2 Juli 1937. Amelia Earhart akan mencoba menjadi perempuan pertama yang terbang melintasi ekuator. Tapi, semua itu bergantung pada satu hal. Apakah ia dan kopilotnya, Fred Noonan, berhasil mendarat di Pulau Howland atau tidak? Pukul 6.45 pagi. Tolong cek lokasi kami. Aku akan membuat suara di MiG sekitar 200 km lagi. Dikala itu, teknologi navigasi belum secanggih saat ini. Agar Amelia bisa menemukan Pulau Howland, kapal penjaga pantai Itasca sudah siap membantu. Petugas kapal bisa meraba lokasi mereka dari frekuensi radio dan memberikan arahan kemana mereka harus terbang. Namun kali ini, alat mereka tidak dapat mendeteksi frekuensi radio Amelia. KHQQ, bisa dengar kami? Mohon respon. Kalau dengar, kirim kode garis panjang. KHAQQ adalah kode panggil untuk Amelia Earhart. Itasca sudah mencoba mengkontak Amelia selama 30 menit. Masih tidak ada jawaban. Petugas Itasca tidak tahu sama sekali kalau Amelia sudah melepaskan alat pengirim kode Morse-nya, sehingga ia tidak bisa mengirimkan kode garis panjang seperti yang diminta. Apabila komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, pilot harus bisa mendeteksi sendiri dari udara di mana lokasi pendaratan mereka. Sementara itu, Pulau Howland yang menjadi tujuan Amelia adalah sebuah pulau mini di tengah lautan Pasifik yang luas. Untuk itu, kapal Itasca telah menyemburkan asap hitam tebal sebagai sinyal visual yang bisa terlihat saat terbang di atas pulau. 7.42 pagi. Kita pasti ada di atasmu, tapi tidak bisa lihat. Bahan bakar tinggal sedikit. Tidak bisa mengontakmu lewat radio. Kita terbang di ketinggian 1000 kaki. 7.58 pagi. KHQQ memanggil Itasca. Kami mendengarkan tapi tidak ada suara. Petugas pun sadar, Amelia tidak bisa mendengar mereka. Ada yang bermasalah dengan sistem komunikasinya. Selain itu, Amelia tidak melihat asap hitam dari kapal Itasca. Itu berarti Amelia tidak berada dekat Pulau Howland. Ia tersasar. Para petugas hanya bisa melihat ke langit dan berharap pesawat bermesin ganda Lockheed Electra yang dipiloti Amelia muncul dari balik awan. Tapi hingga berjam-jam setelahnya, masih tidak ada tanda-tanda dari Amelia. Dari On The Level Media, saya Yvonne Kristiani. Ini adalah Perempuan Nakal. Amelia kecil tinggal dan diasuh oleh neneknya, Otis, di Atchison, Kansas. Ia merupakan anak yang sangat aktif, sehingga neneknya suka memarahinya. Saat berumur 6 tahun, ia suka melompati pagar besi yang mengelilingi rumah neneknya. Amelia, jangan manjat begitu. Aduh, jadi anak perempuan gak boleh manjat pagar kayak begitu. Kamu kan bukan anak laki. Anak perempuan masuknya lewat gerbang ya. Kenapa gak boleh? Aneh banget sih ini aturannya. Di musim dingin, Amelia dan teman-temannya senang pergi ke atas bukit dan bermain dengan kereta luncur mereka. Zaman itu, papan luncur untuk anak perempuan dibedakan dengan anak lelaki. Untuk perempuan, ada kursi kecil di atas papan kayu, sehingga bisa meluncur dengan anggun. Sedangkan untuk lelaki, bisa meluncur sambil tiduran. Papa, aku mau kereta luncur yang bisa tiduran, gak mau yang kayak gini. Ya sayang, nanti papa belikan ya. Amelia jadi satu-satunya anak perempuan yang main papan luncur sambil tiduran. Ia sering diledeki tomboy oleh teman-temannya. Suatu hari, saat Amelia meluncur dari bukit es,
ada gerobak kuda yang lewat. Amelia tidak bisa berhenti. Keretanya meluncur dengan cepat. Minggir. Pengendara gerobak tidak mendengar teriakannya. Tapi karena ia meluncur sambil tiduran, ia mengarahkan papannya ke antara kaki-kaki kuda. Cara Tombo ini bikin aku selamat. Amelia juga sangat mahir dalam olahraga. Tapi ia tidak diizinkan ikut dalam tim olahraga di sekolah. Karena ketika itu, olahraga beregu hanya untuk anak lelaki. Anak perempuan hanya diarahkan untuk menjadi cheerleader. Amelia tidak puas akan hal ini. Ia ingin sekali bermain bola basket dengan teman-temannya. Jadi, suatu hari, ia datang ke lapangan sekolah saat ada latihan bola basket. Amelia pun menghampiri kapten tim saat itu. Kami anak-anak perempuan mau main. Hah? Kalian mau main? Yakin? Iya. Ajarin kami main basket. Ya udah sini, ini cara pegang bolanya seperti ini. Lalu nanti dilempar ke arah ring. Keberanian Amelia tidak hanya saat ia masih kecil saja. Ketika ia bertumbuh jadi remaja, ia selalu ingin mencoba hal-hal yang cenderung berbahaya. Ketika ia berumur 20 tahun, ia menjadi perawat sukarela di Toronto. Di sana, ia sering melewati sekolah penerbangan Kanada. Dan saat itulah pertama kalinya Amelia terkesan dengan pesawat terbang. 3 tahun kemudian, ia kembali ke California dengan tujuan untuk kembali bersekolah. Di sana, penerbangan sedang naik daun. Ada banyak sekali acara penerbangan yang diadakan di sana. Entah itu balap pesawat terbang, aksi terbang, ataupun pameran pesawat. Ia pertama kali datang ke pameran pesawat bersama ayahnya. Di saat itulah, Amelia terdorong untuk belajar menjadi pilot. Papa, kayaknya aku mau terbang. Kamu belum bisa terbang, nak. Kamu harus belajar dulu. Kalau gitu, tolong tanyain ke bapak petugas itu. Ayah Amelia selalu mendukung keinginan anaknya yang macam-macam. Ia mendekati pilot yang sedang berdiri di sebelah pesawat kecilnya. Permisi, butuh waktu berapa lama ya kira-kira untuk belajar nerbangin pesawat? Ya, paling sekitar 5-10 jam lah, kurang lebih. Ayahnya pun menjadwalkan penerbangan percobaan esok harinya. Amelia ikut menjadi penumpang. Saat itu, belum ada pesawat komersial. Jadi, pengalaman terbang di pesawat tidak bisa dialami semua orang. Ketika turun dari penerbangan pertamanya, Amelia semakin yakin ia ingin belajar terbang. "Pa, aku mau belajar nerbangin pesawat." Ya, boleh. Kapan mau mulai emangnya? Beberapa hari kemudian, Amelia mendaftarkan diri untuk pelajaran terbang. "Pa, aku sudah daftar untuk belajar jadi pilot." "Hah, kamu serius ya? Tapi Papa gak punya uang untuk bayarin kelas kamu." Gak apa-apa. Nanti aku cari kerjaan untuk bayarin ini." Amelia pun mendapatkan pekerjaan di perusahaan telepon dan menggunakan gajinya untuk membayar kelas terbang. Ia belajar menerbangkan pesawat dari pilot berumur 24 tahun yang bernama Netta Snook. "Aku mau belajar terbang." "Boleh, tapi tarif saya $1 per menit." Saya nggak punya uang sebanyak itu. Boleh tidak kalau bayarnya per bulan saja?" "Oke, tidak masalah. Kita mulai besok ya." Pada hari pertama kelasnya, Amelia datang menggunakan celana kaki dan sepatu bot, serta scarf berwarna-warni di lehernya. Ia juga membeli jaket kulit khusus untuk penerbangan pertamanya. Tangannya menggenggam buku tentang aerodinamika. Setelah belajar bersama Netta selama 6 bulan, Amelia memutuskan kalau hidupnya tidak akan lengkap sampai dia punya pesawatnya sendiri. Dengan bantuan adik dan ibunya, dan juga dari uang tabungannya, ia berhasil membeli pesawat pertamanya. Sebelum ulang tahunnya yang ke-24, Amelia sudah berhasil membeli pesawat Kinner Canary yang berwarna kuning terang. Netta mengajari Amelia cara menerbangkannya.
Mereka berdua pun terbang dengan Canary. Namun, ketika lepas landas, silinder ketiga pesawat itu gagal berfungsi. Amelia mencoba berhenti, namun terlalu cepat. Pesawat baru itu akhirnya menabrak pepohonan. Bagian bawah dan baling-balingnya rusak. Neta segera keluar dari pesawat untuk memastikan Amelia baik-baik saja. Amelia, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Sini. Kita harus kelihatan cantik kalau wartawan datang. Amelia selalu ingin bisa terbang bebas dan tidak terikat dengan apapun. Ketika pacarnya, Samuel Chapman, yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun, memintanya untuk menikah dengannya, Amelia menolak. Samuel dengan sabar menunggu hingga Amelia mau berubah pikiran. Ia bahkan ikut pindah bersama Amelia ke Boston pada 1924. Setelah berkali-kali Samuel meminta, Amelia akhirnya setuju untuk bertunangan. Namun, Amelia sebenarnya tidak ingin menikah. Ia menceritakan hal ini pada adiknya, Muriel. Kenapa kamu tidak mau menikah dengan Sam, Kak? Soalnya, kelihatannya pernikahan itu seperti hidup jadi robot domestik. Aku gak mau menikahi Sam. Aku gak mau menikahi siapa-siapa. Jadi, kakak maunya apa? Ya, aku mau melakukan apapun yang bikin aku bahagia. Gak peduli apa kata orang. Yang Amelia inginkan hanyalah menerbangkan pesawatnya lebih tinggi dan lebih jauh lagi. Pada September 1927, Amelia datang ke landasan udara dekat rumahnya untuk menonton Thea Resch. Ia adalah penerbang perempuan ternama saat itu, dan ia akan melakukan aksi terbangnya. Tapi saat menunjukkan aksinya, mesinnya tiba-tiba mati. Thea berusaha menyalakan kembali, tetapi tidak berhasil. Jadi, pesawatnya kemudian menubruk di rawa-rawa di samping landasan. Thea berhasil selamat. Ketika itu, Amelia mendengar di antara penonton ada yang meragukan kemampuan pilot perempuan. Tuh kan, perempuan gak boleh jadi pilot harusnya. Iya sih, mereka gak ngerti soal peralatan mekanis-mekanis begini. Komentar tersebut membuat Amelia marah. Ia bertekad untuk membuktikan itu tidak benar. Secara spontan, saat itu juga, Amelia menaiki pesawat Waco 10 yang ada di situ. Ia pun mendemonstrasikan keahliannya melakukan aksi terbang. Ia terbang berputar-putar dan bergulung. Koran-koran yang ada saat itu meliputnya dan menyebut aksinya sangat luar biasa. Salah satu surat kabar yang meliputnya adalah Boston Globe. Wartawannya pun mewawancarai Amelia. Nona Earhart, kenapa Anda melakukan aksi Anda barusan? Karena saya ingin membuktikan kalau perempuan itu juga sama mampunya seperti lelaki untuk menjadi pilot, dan juga sama beraninya. Karena nama Amelia muncul di surat kabar, beberapa hari kemudian, ia ditelepon oleh seseorang. Halo, Nona Earhart. Anda tidak kenal saya. Tapi, apakah Anda tertarik untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan berbahaya di dunia penerbangan? Melakukan apa maksudnya? Saya tidak bisa beritahu detailnya saat ini. Bukan hanya Amelia yang ingin terbang dan mencetak sejarah. Seorang perempuan kaya berumur 55 tahun, Amy Guest, punya ambisi untuk menjadi perempuan pertama yang ikut terbang melintasi Laut Atlantik. Ia kemudian membeli sebuah pesawat untuk mencapai misinya. Ia tidak memberitahu siapapun akan misi berbahayanya ini. Bahkan suami dan anaknya pun tidak tahu. Namun, rahasia tersebut ternyata tidak bisa disimpan terlalu lama. Anaknya mendengar rumor tentang kenekatan ibunya. Apa benar Mama mau ikut terbang ke Inggris? Itu kan aksi yang berbahaya sekali. Batalkan saja rencana itu, terlalu berisiko. Mama mengerti. Tapi Mama mau perempuan pertama yang terbang melewati Atlantik itu orang Amerika. Ya, kalau begitu cari saja orang yang cocok. Amy Guest pun memanggil pengacaranya, David. David, carikan aku seorang perempuan yang baik yang bisa membanggakan kita. Dia akan ikut terbang bersama pilot terbaik, dan aku yang akan bayar semua biayanya. Perempuannya harus yang baik-baik, pendidikannya sampai kuliah, penampilannya menarik, dan kalau bisa seorang pilot juga. Hanya itu persyaratannya. Berita ini didengar oleh George Putnam. Ia adalah seorang humas dengan banyak koneksi orang penting. Ia juga sangat tertarik dengan dunia aviasi. George menghubungi pengacara Nyonya Guest
dan menawarkan bantuan untuk mencari penerbang perempuan. Dari beberapa kenalannya, George pun menghubungi Amelia. Amelia diundang ke kota New York untuk diwawancarai. Nona Earhart, apa alasan Anda mau terbang melintasi Atlantik? Apa alasan seorang laki mengendarai kuda? Ya, memang karena dia mau saja mungkin. Ya udah kalau begitu itu jawabannya. Karena saya mau. Dua hari setelah itu, Amelia mendapat surat dari Nyonya Guest. Kamu boleh ambil penerbangan ini kalau kamu mau. Amelia tidak bisa menolaknya. Amelia Earhart bukanlah satu-satunya pilot perempuan berprestasi pada masa keemasan penerbangan. Ada banyak pilot perempuan dengan keahlian dan rekor yang lebih hebat dari Amelia. Seperti misalnya Louise Staden, Ruth Eldon, atau Ruth Nichols. Tapi mengapa hanya nama Amelia Earhart yang paling dikenal dan diingat oleh semua orang? Itu semua adalah hasil dari kerja ahli humas di belakang Amelia, yaitu George Putnam. Lelaki ini yang mengatur publisitas terkait penerbangan Laut Atlantik ini. Lelaki ini juga yang kemudian akan menjadi suami dari Amelia. Amelia, besok jam 2 kamu sudah kujadwalkan untuk sesi pemotretan. Pemotretan? Untuk apa? Kalau penerbangannya berhasil, akan ada banyak koran dan majalah yang minta fotomu. Aku harus pakai baju apa? Sudah kusiapkan baju yang persis seperti Lindbergh. Jaket kulit, helm putih, celana, dan kacamata aviator. Charles Lindbergh adalah pilot Amerika yang tahun sebelumnya baru saja melakukan penerbangan non-stop pertama secara solo dari kota New York ke Paris. Sekembalinya ke New York, diadakan parade besar-besaran untuk menyambutnya. George Putnam memiliki andil dalam penerbitan buku autobiografi Lindbergh yang sangat laris. Ia ingin melakukan hal yang sama dengan Amelia. Aku sudah ada pembicaraan dengan New York Times soal hak akan ceritamu. Sekembalinya dari penerbanganmu, kita harus mulai penulisan buku ini. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Besok kita bicarakan lagi sambil makan malam. Aku akan sediakan mobil untuk menjemputmu. Oke, sampai jumpa besok. Untuk penerbangan besar pertamanya, Amelia dijadikan kapten. Ia ikut dalam membuat keputusan. Namun, Amelia tidak menerbangkannya. Pesawat yang disebut Friendship atau persahabatan ini akan dipiloti oleh Bill Stoltz dan ditemani dengan mekanik bernama Lou Gordon. 3 Juni 1928. Pesawat Friendship terbang menembus awan tebal di Boston dan berhasil mendarat di Halifax, Kanada. Keesokan harinya, para kru terbang ke Newfoundland yang adalah titik di mana mereka akan lepas landas ke Atlantik. Namun, karena kabut semakin tebal dan cuaca yang buruk, mereka harus menunda penerbangan mereka selama berhari-hari. Halo, Amelia. Kabar buruk. Ada pilot perempuan lain yang akan terbang juga dalam beberapa hari ini. Oh, tidak. Di Jerman, Thea Rasche juga sudah mengumumkan kalau akan melakukan hal yang sama. Bisa-bisa kita keduluan. Tapi George, cuaca semakin hari tidak semakin baik. Tanggal 12 Juni, pesawat sudah berusaha naik selama 4 jam dan gagal. Saat pesawat berjalan ke arah laut sebelum lepas landas, bagian bawahnya tersiram air pasang yang kuat. Terpaksa mereka harus kembali dan menunggu lagi. 5 hari kemudian, cuaca agak sedikit tenang. Bill, kita terbang hari ini, pasti bisa. Kenapa mulutmu bau alkohol sekali? Ya ampun, kamu habis minum-minum. Ya, sedikit aja kok. Bill, gila kamu, aduh. Tunggu dulu, gak bisa terbang kalau kayak gini. Aku bikinin kopi dulu. Tunggu di sini ya. Amelia harus menarik Bill ke pesawat. Mereka tidak bisa menunggu hingga besok. Mereka harus terbang hari itu juga. Sekali lagi, pesawat mencoba menerobos ombak, tetapi gagal lepas landas. Di tengah angin kencang, pesawat tersebut terlalu berat. Amelia mengambil keputusan yang nekat.
Kita tidak terbang kalau muatan terlalu berat. Kita harus kurangi bahan bakar. Sisakan 700 galon saja. Tapi kalau hanya segitu tidak akan cukup sampai di London. Ya, terpaksa kita harus ubah rencana. Tidak jadi ke London. Kita beralih ke Irlandia. Ingat Bill, bahan bakar terbatas. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Akhirnya dengan susah payah, pesawat persahabatan berhasil melewati ombak. Mata Amelia tertuju pada indikator kecepatan pesawat. Apabila kecepatannya melewati 80 km per jam, pasti pesawat berhasil naik dan terbang. 50, 70, pesawat mencoba lagi, dan akhirnya 80, 90, mereka berhasil terbang. Setelah mereka naik ke ketinggian 3.000 kaki, ada kabut tebal. Mereka naik lagi lebih tinggi. Kali ini ada badai salju. Bill lalu menurunkan ketinggian dan melihat langit yang cerah dan sinar matahari di atas lautan. Tapi tidak berapa lama, kembali ada kabut tebal. Mereka tidak bisa menemukan arah karena tertutup kabut. Karena itu mereka mengandalkan radio. Namun tiba-tiba radio mereka rusak. Bill memutuskan untuk terbang lebih rendah. Mereka berada di tengah-tengah Laut Atlantik ini. Bahan bakar hanya cukup untuk 1 jam lagi. Di Laut Atlantik ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Pesawat Amelia terbang memutar di atasnya, berharap kapal tersebut bisa membantu mereka menggambarkan bujur dan lintang di atas dek. Namun hal itu tidak terjadi. Melihat hal itu, Amelia mengambil kertas dari buku catatannya, menulis pesan, mengikat kertas tersebut pada sebuah jeruk, dan melemparkannya ke arah kapal. Tidak kena. Ia mencoba lagi. Tetap tidak kena. Melihat bahan bakar yang tipis, sepertinya pendaratan darurat harus dilakukan. Namun Bill menolak dan tetap menerbangkan pesawat. Sampai akhirnya, beberapa menit kemudian mereka menemukan daratan. Setelah terbang selama 20 jam dan 40 menit, pesawat persahabatan berhasil mendarat di dekat Swansea, selatan Irlandia. Berkat penerbangan tersebut, Amelia mendadak menjadi selebriti. Ketika Amelia dan para kru kembali ke New York, diadakan parade besar-besaran untuk menyambut mereka. Setelah itu, Amelia menerima banyak undangan untuk menjadi pembicara dan juga endorsement dari brand-brand terkenal. Ia juga menulis untuk majalah Cosmopolitan tentang aviasi. Semua ini dirancang dan dipersiapkan oleh George. Ia juga meminta agar Amelia menulis buku tentang penerbangannya di rumah George di New York. Ia dan Amelia menjadi semakin dekat dan lebih sering menghabiskan waktu bersama. Setelah George bercerai dengan istrinya, ia meminta Amelia menikahinya. Namun, sifat Amelia yang suka dengan kebebasan dan khawatir pernikahan akan mengekangnya, menolak George. Sebagai lelaki yang sangat mencintai Amelia, George pantang menyerah. Selama hampir 2 tahun, ia terus-menerus membujuk Amelia, dan ia pun kembali ditolak. Ketegaran George membuatnya 6 kali ditolak dinikahi oleh Amelia. Hingga pada akhirnya, pada November 1930, Amelia menerima lamarannya. Namun, Amelia tetap tidak nyaman dengan dirinya menikah. Ia takut kehilangan kemandiriannya dan individualitasnya. Karena itu, di hari pernikahannya, ia menulis surat untuk George. Aku harus memintamu berjanji untuk sesuatu yang kejam. Kamu harus melepaskan aku dalam setahun jika kita tidak menemukan kebahagiaan bersama. Setelah menikah, Amelia tidak pernah berhenti terbang dan terus memecahkan rekor-rekor penerbangan. Suatu pagi, ketika sedang sarapan, Amelia mengungkapkan keinginannya pada George. George, apakah boleh saya terbang sendirian melewati Atlantik? Kenapa? Kau kan sudah pernah melakukan itu.
Tapi dulu itu aku hanya jadi penumpang. Aku hanya duduk sepanjang perjalanan. Aku hanya seperti sekantung kentang. Aku merasa aku dapat pujian lebih dari yang seharusnya. Aku mau buktikan kalau aku memang pantas dapat pujian-pujian yang orang sampaikan tentangku. Aku pikir itu ide yang bagus. Sebentar lagi perayaan 5 tahun penerbangan solonya Charles Lindbergh. Kita terbang tepat di hari itu saja. Oke, itu berarti kita hanya punya 5 bulan untuk persiapan. Ya, kita harus cepat. Sebelum kau pergi, aku ingin kau pakai gelang ini. Oh, terima kasih George. Ini akan menjadi gelang keberuntunganku. 20 Mei 1932 adalah hari di mana Amelia Earhart menjadi perempuan pertama yang terbang solo melewati Atlantik. Pencapaian ini membuat karir dan namanya semakin melonjak. Ia mendapat lebih banyak tawaran untuk mengajar. Musim semi 1935. Presiden Purdue University bertemu dengan Amelia Earhart di kantornya. Kami ingin Anda mengajar di sini. Tapi, saya kan tidak punya kualifikasi untuk menjadi dosen. Saya kan mengajar apa? Kami ingin agar anak-anak perempuan di sini terinspirasi untuk berkarir di bidang yang didominasi lelaki, seperti teknik dan agrikultur. Oh iya, saya setuju. Perempuan harus berani untuk hidup. Ada banyak anak lelaki yang lebih baik membuat kue pie. Tapi ada banyak juga anak perempuan yang seharusnya jadi mekanik. Kalau gitu, dengan senang hati saya ambil pekerjaan ini. Bagus sekali. Kami juga terbuka apabila Anda ingin tinggal di asrama kami. Ya, itu ide yang bagus. Di asrama, setelah makan malam, siswi-siswi lanjut berdiskusi dengan Amelia hingga malam. Bu Amelia, jadi kita sebagai murid perempuan seharusnya mengambil jurusan apa? Menurut saya, perempuan itu sebenarnya punya pilihan akan hidupnya. Jadi, pelajari apapun yang kalian mau. Jangan biarkan dunia ini mengatur hidupmu. Amelia menjadi guru yang sangat populer. Jumlah siswi di Purdue University meningkat 50%. Suatu malam, Amelia dan George memenuhi undangan presiden universitas untuk makan malam dengan beberapa tamu penting. Jadi, Nyonya Earhart, rekor apa lagi yang akan Anda pecahkan selanjutnya? Selanjutnya saya ingin terbang mengelilingi dunia. Wah, luar biasa sekali. Kapan penerbangannya? Oh, sayangnya saat ini belum bisa. Soalnya pesawat Vega, sudah terlalu tua. Saya sedang mencoba mencari cara untuk membeli pesawat baru. Amelia kemudian berbicara akan mimpinya tentang perempuan dan aviasi. Juga bagaimana di penerbangan selanjutnya, ia ingin membuat catatan yang lengkap, sehingga informasi tersebut dapat berguna bagi pilot lain dan bagi kemajuan dunia aviasi. Tamu lain yang mendengar Amelia sangat terkesan dan mendonasikan $50,000 untuk membelikannya pesawat baru. Beberapa bulan kemudian, donasi-donasi lainnya berdatangan. Dan dibentuklah dana Amelia Earhart untuk penelitian aeronautika. Dengan pesawat Electra inilah, Amelia akan memenuhi ambisinya mengelilingi dunia. Amelia memutuskan untuk mengambil rute melewati ekuator. Ini adalah rute terpanjang untuk keliling dunia. Penerbangan tersebut membutuhkan persiapan yang baik dan matang. George lah yang membantu Amelia dengan semua persiapan ini. Ia mempelajari rute dan laporan cuaca, mengetes semua peralatan yang akan digunakan, dan ia juga yang mencarikan izin agar Amelia bisa terbang melintasi ataupun mendarat di setiap negara di rutenya. George juga mengatur persediaan bahan bakar di lebih dari 30 titik dan mengirim suku cadang serta peralatan mekanik ke tempat-tempat tersebut. Amelia akan terbang dari timur ke barat. 17 Maret 1937. Amelia bersama 3 orang krunya naik ke Electra untuk terbang dari California ke Hawaii. 16 jam kemudian, Electra tiba di Hawaii. Selanjutnya adalah Pulau Howland. Amelia merasa percaya diri mereka bisa menemukan pulau kecil itu. Lagi pula, ini adalah awal dari perjalanan mereka. Para kru dan navigator juga masih segar.
Namun, Amelia harus mengundur penerbangannya ke Pulau Howland karena ia butuh lebih banyak istirahat. 3 hari kemudian, Amelia bersiap untuk melayangkan Elektra. Tapi, sayap kanan pesawat terlihat agak jatuh. Amelia berusaha mengatasinya dengan mengurangi tenaga di mesin satunya, tetapi pesawat malah tak terkendali. Terdengar suara retakan keras, dan Elektra tergelincir dengan perutnya di tengah-tengah percikan api, sebelum akhirnya berhenti. George yang mendengar kabar tersebut langsung menghubungi Amelia. Amelia, yang penting kamu dan para kru tidak apa-apa. Apa kamu ingin lanjut atau berhenti di sini saja? Keduanya tidak masalah bagiku. Aku tidak apa-apa, George. Aku ingin mencoba lagi. Baiklah, tapi kita harus tunda hingga Mei ya. Ya, kita butuh persiapan ulang. Ya, dan kita harus ganti rute. Kita harus terbang dari barat ke timur sekarang. Karena beberapa bulan lagi cuacanya akan berubah. Amelia kemudian terbang ke Miami dari California. Bersamanya adalah George dan navigatornya Fred Noonan. Di Miami, George menyampaikan selamat tinggal untuknya. Perjalanan selanjutnya akan ditempuh oleh Amelia berdua dengan Fred. Amelia, hati-hati ya. Jangan khawatir. Kalau aku memang harus berpulang, aku memang lebih memilih berpulang dengan pesawatku. Amelia dan Fred terbang 8 jam ke San Juan, Puerto Rico. Perjalanan mereka sejauh ini tidak bermasalah. Setelah ini, mereka akan terbang ke Brasil, Afrika, India, Rangon, dan Singapura. Selama ini, mereka cukup beruntung dalam menerjang kabut dan cuaca buruk. Setelah Singapura, mereka berhenti di Bandung beberapa hari, karena pengatur bahan bakar mereka butuh diperbaiki. Amelia menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat sebelum terbang lagi ke Port Darwin, Australia. Di sini, Elektra diperbaiki dengan teliti. Segala sesuatunya dipastikan berfungsi dengan baik. Salah satu yang dilakukan adalah perbaikan pada pencari arah sistem radio. Salah satu fusinya terbakar. Para mekanik menggantinya dan mengetes apakah bisa bekerja dengan benar. Sementara itu, Amelia dan Fred mengurangi muatan pesawat dengan mengirimkan barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi ke rumah. Oke, Amelia, barang-barangku sudah semua. Mana barang-barangmu? Ini semua baju, buku, dan peralatanku. Nah, sini. Ada lagi? Oh ya, ini. Ini gelang dari George. Kirim saja pulang. Tidak boleh ada 1 gram pun barang berlebih. Amelia dan Fred kemudian terbang ke Lae, Papua Nugini. Mereka menerjang angin kencang selama 7 jam dan 43 menit. Namun akhirnya mereka sampai juga di sana. Elektra berdiri di ujung Pasifik. Kini hanya tersisa rute Papua Nugini ke Pulau Howland, lalu Honolulu dan California. Di Papua Nugini, pesawat Elektra sekali lagi diperbaiki. Amelia dan Fred sekali lagi mempelajari peta mereka. Mereka mengerti betul sulitnya tugas mereka berikutnya. Tapi Fred merasa yakin akan bisa menemukan Pulau Howland. Amelia kemudian menerbangkan pesawatnya meninggalkan Papua Nugini dan menuju Pulau Howland pada 2 Juli 1937. Pukul 6.14 pagi. Pasca ini Pak HAQQ, cek lokasi kami. Aku akan bersiul di Mac sekitar 300 km lagi. Amelia tidak pernah mendarat di Pulau Howland, dan hingga kini tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengannya di detik-detik terakhir hidupnya. Nama Amelia Earhart masih dikenang bertahun-tahun setelah misteri hilangnya di Laut Pasifik. Namun, banyak yang seringkali lupa akan alasan utama kenapa Amelia Earhart bisa dikenal. Ia adalah seorang gadis biasa yang tumbuh menjadi seorang perempuan yang luar biasa
yang berani mencoba hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin dilakukan perempuan di dunia lelaki. Sebelum memulai perjalanannya untuk terbang mengelilingi dunia, Amelia meninggalkan sepucuk surat untuk dibaca kalau ia tidak selamat. Ia menulis, "Tolong ketahui kalau aku menyadari betul akan bahaya yang akan kuhadapi. Aku mau melakukan ini karena aku mau. Perempuan harus mencoba melakukan apa yang lelaki sudah coba. Ketika mereka gagal, kegagalan mereka haruslah menjadi tantangan bagi yang lain." Terima kasih sudah mendengarkan Perempuan Nakal. Sebagai catatan, dialog di acara ini merupakan dramatisasi, tetapi seluruh fakta dan kejadian adalah benar berdasarkan hasil riset terbaik kami. Untuk tahu lebih dalam mengenai Amelia Earhart, kamu dapat membaca buku Amelia Lost yang ditulis oleh Candace Fleming. Di episode selanjutnya, kita akan mengangkat cerita Valentina Tereskova, perempuan pertama yang terbang ke luar angkasa.